Renungan Harian 3 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Ketika Allah Menjangkau Orang-orang Indian Delaware. Nats yang diambil Yesaya pasal 55. Reverend Charles Journey Cake dilahirkan pada tanggal 16 Desember 1817, meninggal tanggal 3 Januari 1894. Seorang ayah yang baik dan penuh kasih sayang dan seorang sahabat bagi yang membutuhkan. Ia meninggal seperti ia hidup, seorang pria yang murni dan jujur. Setelah bertahun-tahun setia dalam pelayanan dan sebagai penasihat utama bagi sukunya orang-orang Indian Delaware. Demikianlah isi sebagian dari tulisan di atas monumen marmer putih di pemakaman tua di Lightning Creek yang menandai tempat pemakaman dari subjek kita. Charles Journey Cake adalah putra dari seorang ayah yang berdarah suku Indian Delaware asli, dan ibunya adalah Nyonya Sally Journey Cake, seorang Kaukasian yang berbicara bahasa Inggris dan beberapa dialek bahasa Indian. Karena kemampuannya itu, ia menjadi seorang penerjemah yang ahli, dan ketika sebuah misi metodis dimulai di daerah pelestarian suku Indian Wyandot yang berbatasan dengan suku Indian Delaware, Sally menjadi seorang penerjemah. Pada waktu itu, tidak satu orang Kristen pun di antara suku Indian Delaware yang ada di pemukiman itu. Pada akhir tahun 1827, Nyonya Journey Cake sakit parah dan suaminya pergi mencari pertolongan bagi istrinya. Ketika suaminya sedang pergi, semestinya Nyonya Journey Cake sedang sekarat. Tetapi ia terbangun dari kondisi komanya dan mulai memuji Allah. Firman Allah yang telah ia dengar telah ia terima oleh kuasa Roh Kudus dan ia diselamatkan. Ia dengan segera hidup untuk Tuhan, dan di lingkungan seperti itulah Charles muda dibesarkan. Kesaksian ibunya membuat kesan yang mendalam terhadap masa mudanya. Ia diselamatkan pada tahun 1833 dan menjadi orang Indian Delaware pertama yang dibaptis. Tidak beberapa lama kemudian, kedua orang tuanya dibaptis, dan dengan demikian membentuk inti dari sebuah jemaat baptis di antara suku Indian Delaware. Dalam beberapa tahun ke depannya, Journey Cake mulai berkhotbah dalam bahasanya sendiri dan juga dalam dialek Shawnee, Wyandot, Seneca, dan Ottawa. Statusnya di antara kaum sukunya terus bertumbuh, dan akhirnya Journey Cake dipilih sebagai ketua utama sukunya dan menjadi seorang negosiator yang berpengaruh dengan pemerintah Amerika Serikat dan sukunya. Secara keseluruhan, ia melakukan 24 kali kunjungan ke Washington DC sebagai perwakilan suku Indian Delaware. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa Journey Cake adalah pelayanan baptis dari penduduk Amerika asli yang luar biasa di antara suku-suku Indian, namun ia tidak ditabiskan hingga ia berumur 55 tahun, dan itu pun barulah setelah ada permintaan kuat dari sukunya. Ia telah melayani sebagai seorang gembala dari gereja Baptis Delaware, dan sebuah bangunan baru telah dibangun untuk memfasilitasi lebih dari 100 anggota. Bangunan itu didedikasikan pada tanggal 22 September 1872 dan keesokan harinya penabisannya berlangsung. Journey Cake terus berkhotbah dalam kebaktian kebangkitan rohani dan membaptis 266 orang di antara berbagai suku-suku Indian mulai dari tahun 1871 hingga 1880. Setelah kematian istrinya pada tanggal 13 Januari 1893, kesehatan Reverend Journey Cake menurun drastis, dan dalam waktu kurung dari 1 tahun, ia juga dipanggil pulang ke rumah bapaknya untuk selama-lamanya tinggal dengan Tuhan. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, salah satu bukti seseorang telah dilahirkan kembali ke dalam Kristus Yesus ialah kerinduannya agar orang lain juga diselamatkan. Coba cek hati Anda. Adakah kerinduan dalam hatimu agar seisi rumahmu, sanak familimu, teman-temanmu diselamatkan? Mengapa orang Kristen tidak bersaksi membawa jiwa? Sangat mungkin memang mereka sendiri belum lahir baru, belum diselamatkan.
Kesesatan teologi terhebat yang sudah berlangsung berabad-abad ialah yang mengajarkan lahir baru dulu, baru percaya. Bukan percaya dulu. Kesalahan ini menyebabkan tidak diperlukan pemberitaan Injil supaya orang lahir baru. Iblis memasukkan teologi demikian ke dalam kekristenan untuk menghambat semangat pemberitaan Injil. Poin kedua, orang yang telah lahir baru juga akan otomatis melibatkan diri dalam pelayanan. Orang lahir baru akan mencari kebenaran. Ia pasti akan mencari gereja yang alkitabiah. Gereja yang alkitabiah tidak menambahi fondasi imannya dengan tradisi, apokripa, konsili, dan dekret pemimpinnya. Bahwa tidak menambahinya juga dengan mimpi, karena ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak memberikan mimpi lagi. Saya sangat heran mendengar seorang pengkhotbah berkata bahwa pengajarannya alkitabiah, padahal dia berusaha bercerita dia mimpi dan menyatakan mimpinya dari Tuhan. Poin ketiga, Charles Johnner Cake, seorang campuran Indian Kaukasia yang sangat dipakai Tuhan. Ibunya mengalami mujizat dan kisah ibunya sangat mempengaruhinya. Dan ketahuilah, kami orang baptis sangat percaya mujizat. Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi kami tahu bahwa hanya rasul yang diberi karunia melakukan mujizat. Artinya, Tuhan bisa menjawab doa anak-anaknya langsung dengan mujizat. Tidak perlu pakai perantara seseorang sebagai calo untuk bikin mujizat. Sesudah tidak ada rasul, mujizat Tuhan sudah bersifat langsung. Kalau pakai calo, itu dari iblis.